Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh dalam acara Pojok Nahdien Kota Madiun. Dalam acara ini kita akan membicarakan tentang topik-topik kekinian yang dengan cara yang menyejukkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vi Ignas Setiawan yang mana nanti akan memandu jalannya acara hari ini. Pada episode hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, yaitu Bapak Dr. Haji Sujianto MPD. Beliau adalah pakar di bidang pendidikan. Beliau juga seorang pengawas di madrasah dan sekolah. Bagaimana? Assalamualaikum Bapak Sujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Oke, gimana Pak Sujianto hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Sujianto, jadi hari ini kan momentum Hari Guru Nasional ya? Iya. Kira-kira kalau menurut Pak Sujianto, kalau guru itu kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencariannya itu adalah mengajar. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira apa sih perbedaan antara mengajar dan belajar itu bagaimana? Mengajar dan belajar itu bagaimana? Iya. Jadi ngeten. Sebetulnya saya yang saya tangkap itu ada perbedaan ya antara guru sebagai pengajar dan guru sebagai pendidik. Ya. Itu ada perbedaan. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya jadi guru pun gampang. Jadi guru gampang. Siapapun mereka yang berdiri di depan kelas itu sebagai guru. Cuma yang menjadi guru yang profesional itu adalah yang sulit. Karena harus datang ke kelas dengan hati. Nah, itu yang sulit. Makanya ada perbedaan antara guru sebagai pengajar dan guru sebagai pendidik. Kalau guru sebagai pengajar itu berarti pada karo transfer knowledge. Jadi hanya menyampaikan materi saja, menyampaikan konsep-konsep saja. Yang penting apa yang dipahami oleh guru disampaikan kepada siswa, itu namanya sudah mengajar. Tetapi kalau pendidik, lah ini lebih berat. Karena tekanannya adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan karakter. Dan ini harus dituntut oleh guru yang memiliki jiwa pendidik. Nah, inilah perbedaannya antara guru sebagai pengajar dan guru sebagai pendidik. Nah, makanya kalau sebagai pendidik, maka guru harus hadir di kelas dengan hati. Makanya saya katakan, guru yang profesional adalah guru yang mengajar dengan hati. Nah, kalau saya katakan lebih tepatnya lagi adalah mengajar adalah profesi hati. Nah, gitu. Itu sebagai pendidik mati. Jadi memang guru itu dituntut harus punya karakter gitu kan? Bener ya? Jadi iya, betul. Guru itu benar-benar harus berkarakter. Terus jadi intinya guru tidak hanya mentransfer ilmu, tidak hanya itu, harus punya karakter. Terus bagaimana kalau ada murid-murid itu yang menyimpang dengan norma-norma yang ada, itu sikap guru itu harus bagaimana? Jadi guru profesional itu kalau menyikapi siswa yang menyimpang itu bagaimana? Ya, jadi begini, guru itu adalah cermin dari siswa. Apa yang diucapkan guru, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan oleh guru, itu akan diamati dan dijadikan sebagai teladan oleh siswanya. Maka dalam momen Hari Guru ini, marilah kita sama-sama introspeksi diri. Sudahkah saya menjadi guru yang baik? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu nanti akan ditiru oleh siswa kita. Nah, makanya itulah sebenarnya jadi guru, karena arep nongkrong ning warung, engko lek kurangan muridku piye dan sebagainya. Itu semuanya adalah sebagai konsekuensi dari kita sebagai guru, maka kita harus
bisa mencerminkan jiwa-jiwa dan karakter yang bermoral dan berkarakter. Nah itu cermin guru, sehingga kalau guru sudah seperti itu, insya Allah murid-murid itu akan niru guru. Nah, dan paribasan ini kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ngoten ya Mas B. Nggih. Jadi guru itu harus jadi panutan dulu. Betul, iya betul. Jadi pengen siswanya sesuai dengan harapan, ya gurunya harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi harus jadi panutannya dulu seperti itu. Jadi itu adalah salah satu guru yang berkarakter. Terus menurut Pak Sujianto, bagaimana perkembangan pendidikan saat ini tentang guru berkarakter itu? Apakah harapan kita, bangsa kita itu sudah sesuai dengan pendidikan berkarakter saat ini yang diagung-agungkan saat ini, apa sudah tercapai harapan seperti itu? Iya, jadi gini, untuk menjadi guru itu paling tidak mempunyai beberapa kompeten. Ya. Satu, kompeten pedagogis, yang kedua kompeten sosial, ketiga kompeten karakter. Nah, apabila Bapak Ibu guru itu memiliki karakter ini, maka mereka sesuai dengan standar pendidikan yang diharapkan oleh Indonesia. Nah, sejauh mana Bapak Ibu guru memiliki karakter, sampai saat ini yang namanya proses tetap berjalan proses, karena guru itu tetap dalam proses pembinaan perkembangan zaman itu selalu berubah terus. Nah, guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Termasuk juga karakter, Mas B, bahwa memang karakter itu menjadi hal yang dominan yang dimiliki oleh guru. Tetapi Bapak Ibu guru sekarang juga harus mau belajar, terutama ini yang sangat berat ini adalah bagaimana Bapak Ibu guru menyikapi pola-pola pembelajaran di abad 21. Nah, ini yang berat. Nah, gitu. Jadi kita juga menyikapi pola-pola pembelajaran di abad 21. Kita tahu bahwa COVID ini kalau usia balita itu 2 tahun itu, kalau bayi itu sudah bisa jalan. Nah, ini sudah 2 tahun bangsa kita, bahkan seluruh dunia kita dilanda wabah COVID. Nah, sementara siswa-siswa itu merasakan dampaknya, Pak. Jadi ketika belajar di rumah itu kan harus daring. Iya. Kalau kalau kita di Kota Madiun ini jangkauan internet layak, baguslah. Tapi bagaimana Pak, teman adik-adik kita, anak-anak kita yang di pelosok itu bagaimana, Bapak? Oke, baik Mas B. Ini terkait dengan pembelajaran di era COVID, ya. Ada sesuatu yang menarik bahwa selama hampir 2 tahun ini, ya, di mana anak-anak tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah, tetapi melaksanakan pembelajaran di rumah, ternyata perubahan perilaku dan anak itu luar biasa. Kemudian transfer knowledge yang oleh guru kepada siswa itu juga tidak tercapai. Tuntutan dari pemerintah, tuntutan kementerian itu tidak mencapai kompeten. Justru yang didominasi, yang diperkuat adalah kesehatan. Kesehatan nomor 1, materi nomor sekian. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa di dalam pembelajaran era COVID ini, Mas B, bahwa di Indonesia itu yang terjadi yang namanya loss learning. Jadi pembelajaran yang hilang. Nah, pembelajaran yang hilang ini dampaknya apa? Perubahan karakter. Karakter anak itu mengalami perubahan selama 2 tahun itu. Jadi, nah, setelah kita memasuki PPKM yang sudah mulai memasuki level kedua, level 1 ini, sudah mulai ada diperbolehkan untuk masuk pembelajaran, tapi dengan persyaratan-persyaratan, terutama adalah protokol kesehatan dan juga persyaratan terkait dengan izin dari orang tua, izin dari guru dan sebagainya. Nah, ini pemerintah sudah mempersiapkan yang namanya recovery learning. Recovery learning ini ternyata mengembalikan roh
anak-anak yang dulunya di luar karena bermain-main tadi, sekarang itu mulai dibawa masuk ke kelas. Ternyata membutuhkan proses, Mas. Biasanya dolan, terus mlebu kelas itu ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Dunianya anak masih dunia bermain. Diajak masuk itu seangel. Nah, maka proses untuk menuju ke kelas di mana anak mulai bisa konsisten, bisa masuk kelas dengan tenang, nyaman itu memerlukan waktu. Itu yang nanti disebut juga dengan recovery learning. Penyiapan dalam rangka proses pembelajaran yang sebenarnya. Nah, karena selama ini 2 tahun itu lost learning, Mas. Ya, itu. Okay. Ya, terima kasih. Jadi memang sulit. Jadi yang awalnya anak-anak itu ya belajar di rumah, terus pakai daring lah itu, terus saat ini kita sudah diperbolehkan tatap muka. Jadi memang ada upaya-upaya pembiasaan ulang lagi, itu memang sangat sulit sekali. Tapi perlu Bapak ketahui, yang kemarin itu ketika waktu pembelajaran daring itu kalau bisa mensurvei itu banyak anak-anak itu menyalahgunakan kesempatan itu. Yang biasanya dulunya itu di sekolah, terus dia di rumah pegang gadget, itu bisa menyalahkan wewenang itu. Jadi gadget itu bisa disalahgunakan itu. Oh, iya, itu iya, bagaimana iya. Bapak? Oke. Jadi jenengan selaku praktisi pendidikan. Iya. Baik Mas Mi, gini. Kalau saya mengibaratkan bahwa gadget atau HP itu ibaratnya adalah pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Sekarang tinggal bagaimana pemilik pedang ini memanfaatkan pedang ini. Apakah untuk membabat ataukah untuk kembali ke dirinya sendiri. Jadi 2 sisi ini yang harus dikuatkan. Satu sisi nilai positif untuk pengembangan dalam rangka pembelajaran, mencari materi, mencari sumber belajar, mencari bahan-bahan ajar, mencari teori-teori baru dan sebagainya. Satu sisi kalau mereka tidak bisa memanfaatkan pedang itu, maka membahayakan diri pada sendiri. Nah, ini adalah peran dari kita semua sebagai unsur masyarakat, unsur agama, semuanya mari berbondong-bondong bersama-sama mengawasi, saling mengawasi. Selama anak-anak itu memiliki karakternya bagus, meskipun mereka tuh tertarik dengan itu, mereka bisa mengendalikan diri. Jadi kita tuh akan lebih tenang, lebih nyaman kalau anak kita itu memiliki karakter. Nah, tugas kita adalah mengawasi bagaimana gadget yang seharusnya digunakan untuk hal yang bersifat positif itu dikendalikan. Contohnya, mohon maaf orang tua, tolong nanti kendalikan anak-anaknya melalui aplikasi-aplikasi, misalnya Google Keep, kemudian ada timer dan sebagainya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk pengendalian anak-anak melalui aplikasi-aplikasi game. Itu ada aplikasi-aplikasi di Google yang terkait dengan pembatasan permainan, pembatasan YouTube dan sebagainya itu. Itu melalui, kalau YouTube namanya YouTube Keep gitu ya, untuk anak-anak. Kemudian ada batasan jam. Kita beri timer aja, kita setting timer HP kita sehingga anak-anak pada jam-jam sudah kita nggak nyalakan. Itu sebagai bentuk kendali kita kepada anak-anak, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita kembali lagi. Jadi untuk saat ini kita sudah mulai pembelajaran model luring sudah dimulai. Yeah. Jadi kalau yang dulu itu anak-anak itu biasa belajar di rumah, jadi ngerjakan tugas itu ya semaunya sendiri. Nah sekarang itu dia harus kembali ke sekolah dengan model pembelajaran 2 tahun sebelumnya yang lalu, seperti itu. Nah itu guru itu kan harus dituntut kreatifnya. Jadi harus pembelajaran itu jangan monoton, jangan membuat siswa itu cepat bosan. Nah, itu bagaimana? Itu sulit, Pak. Caranya bagaimana? Oke. Baik Mas B, ingatan ya. Kembali kepada tadi ya. Ini dalam rangka untuk recovery learning ya. Recovery learning bagaimana Bapak Ibu guru ternyata memiliki peran yang kuat sekali, karena Bapak Ibu guru yang sebagai ujung tombak di kelas. Bagaimana ketika anak-anak itu terbiasa bermain-main di lapangan, ketika masuk di kelas, itu awalnya mengenai bermasalah anak-anak itu, sulit diajak masuk kelas. Nah, inilah peran-peran guru bagaimana
dengan berbagai macam cara, model-model pembelajaran mereka kuasai itu, intinya bahwa guru harus punya trik dan strategi bagaimana agar anak-anak tertarik di kelas. Bagaimana solusinya? Ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan namanya joyful learning. Nah, gitu ya. Dengan pembelajaran menyenangkan itu anak-anak senang. Nah, ini dalam rangka recovery learning ya, itu sudah diprogramkan oleh pemerintah bahwa di awal-awal masuk pembelajaran itu anak-anak diajak bermain. Model-model game-game permainan. Misalnya di pagi hari, ketika belum masuk kelas, selain pembacaan Asmaul Husna, ditambah dengan permainan-permainan yang menggembirakan. Karena begini Mas, pada saat anak kelas 1 yang sekarang kelas 2 ini ya, itu belum kenal loh koncone. Iya. Belum kenal koncone, maka ketika masuk pertama itu sebenarnya sudah kelas 2 tapi masih orientasi gitu. Lah, inilah peran dari guru bagaimana membuat teamwork yang bisa menyebabkan permainan-permainan yang bisa menyebabkan terjadinya komunikasi, saling menyapa dan sebagainya. Karena sebelumnya belum kenal. Nah, ini yang dibutuhkan adalah model-model pembelajaran joyful learning yang mengarah kepada permainan. Nah, itu penekannya di situ, Mas. Oke, kita kembali ke Hari Guru Nasional tadi. Jadi sekarang ini kan Menteri Pendidikan itu lagi gencar-gencarnya pemerataan pendidikan. Nah, menurut Pak Sugianto itu kualitas pendidikan di Indonesia itu sudah merata atau belum? Terus bagaimana nanti kiat-kiat menurut Pak Sugianto itu supaya kualitas pendidikan misal di antara Jawa dengan luar Jawa itu gapnya itu tidak terlalu jauh, bagaimana? Baik Mas Vi'i, jadi untuk melihat, mengamati dan sekaligus menganalisa ya mengenai bagaimanakah pemerataan pendidikan Indonesia itu kalau dilihat seperti itu sebetulnya sudah merata. Sudah merata. Contohnya apa? Dengan berbagai macam program-program pemerintah, misalnya mulai melakukan model guru penggerak, kemudian guru di P3K, guru yang posisi di terluar, terjauh, dan terpencil lah. Itu semuanya sudah dilakukan pemerintah dalam rangka untuk melakukan pemerataan pendidikan. Itu semua dilakukan. Yang kedua, pemerataan akses internet, gitu ya. Memang diakui bahwa beberapa wilayah memang masih mengalami kendala di dalam akses internet. Tetapi itu semuanya tetap diupayakan melalui kementerian bahwa bagaimana caranya agar anak-anak yang di pedalaman, yang di pinggir, yang terpencil itu juga bisa merasakan yang namanya akses internet. Nah, gitu. Dan itu sudah digerakkan semuanya itu, Mas. Ya, gitu. Sudah digerakkan. Ya. Oke, kalau boleh tahu mungkin siapa sih role atau mode atau panutan dalam dunia pendidikan saat ini? Siapa? Kalau panutan guru ya bapak gurunya guru. Siapakah yang dikenal sebagai tokoh guru nasional? Tokoh pendidikan nasional siapa? Yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu adalah sebagai role-nya atau sebagai inspirator guru-guru ya. Karena dengan semboyan-semboyan mereka di depan mereka memberikan teladan, di tengah mereka memberikan motivasi, di belakang mereka mendorong dengan tutwuri handayani gitu. Ing ngasosung tlodo ing mademakoto tutwi handarani. Itu semuanya adalah moto-moto yang bagus bahwa guru itu di depan, di tengah, di belakang memberikan manfaat gitu loh. Ya, itu disebutnya oleh itu semuanya. Dan Ki Hajar Dewantara memiliki peran yang besar dalam rangka membangun, mengembangkan pendidikan yang berkarakter dan berbudaya Jawa, berbudaya Indonesia, maaf, bukan Jawa. Iya, itu ya. Terima kasih Pak Sugianto. Oke. Terus berikutnya begini Pak Sugianto. Lah, Pak Sugianto kan selain di jam-jam pengawas, tupoksi pengawas, Pak Sugianto di NU itu kan juga sebagai ketua lembaga ma'arif.
Itu mungkin Pak Sujono punya cita-cita bagaimana nanti arah ke depan LP Ma'arif Kota Madiun itu seperti apa toh nanti? Mungkin Oh, Pak gitu Sujono ya. sekilas lah bisa menceritakan. Iya, baik Mas. Ini menarik sekali untuk dibicarakan karena mohon maaf bahwa Ma'arif Kota Madiun adalah lembaga yang baru. Sebetulnya lembaga dulu ada, tetapi peran-peran yang dimainkan belum. Maka kita mencoba bagaimana agar lembaga pendidikan Ma'arif itu lebih berdaya, lebih bermanfaat, lebih berguna dalam rangka pengembangan pendidikan di Kota Madiun. Kami sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan, Mas, terutama adalah melakukan list pendaftaran terhadap lembaga-lembaga pendidikan di bawah afiliasi dari Aswaja. Ternyata di Kota Madiun banyak. Nah, harapan saya dengan kita memiliki lembaga ini, ayo kita maju bersama-sama. Ayo kita maju bersama-sama, kita berkembang bersama-sama. Kalau ada masalah, kita solusikan masalah bersama-sama. Contohnya begini. Di dalam lembaga pendidikan Ma'arif, selain mengurusi masalah pendidikan, tetapi di sini juga berperan di dalam memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan support, memberikan branding, memberikan upgrading kepada guru-guru di bawah naungan Ma'arif. Nah, selama ini nyun sewu ya, lembaga-lembaga di bawah naungan Ma'arif itu masih bergerak sendiri-sendiri. Ketika ada sekolah A, katakanlah begitu, punya masalah di bidang guru saya belum memiliki pemahaman cara membuat RPU yang baik bagaimana, guru saya belum memahami bagaimana mengajar dengan model-model yang bagus, baiknya belum paham, bagaimana membuat soal yang hot juga belum paham. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang umum. Nah, melalui lembaga ini, ayo kita maju bareng-bareng. Nanti kita bikin lembaga Ma'arif sebagai tempat belajar bersama atau lingkungan belajar bersama. Jadi nanti kita coba bareng-bareng melalui kegiatan upgrading. Bagaimana, ayo kita bikin workshop secara bareng-bareng, misalnya bagaimana menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan abad 21. Nah, gitu. Bagaimana menyusun soal-soal yang begitu hot gitu ya. High order thinking skill, nah gitu ya. Karena ini tuntutan, Mas. Kita tidak bisa lepas bahwa problema-problema pendidikan itu kita harus selesaikan. Salah satunya adalah mengajarkan anak-anak bagaimana anak belajar berpikir analogi, berpikir logika, berpikir penalaran. Itu penting. Di abad 21 itu seperti itu. Nah, kalau gurunya belum bisa memahamkan, nggak soal hot, tulisannya soalnya iyalah, adalah, sebutkan. Nah, itu bukan zamannya lagi kita seperti itu. Nah, inilah peran-peran yang akan dilakukan oleh lembaga Ma'arif dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan di Kota Madiun, wabil khusus di bawah afiliasinya lembaga Ma'arif. Tapi gitu. Ya, terima kasih. Jadi intinya percaya diri, Pak ya. Oh iya, harus itu pede itu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga. Jadi masyarakat kita itu kalau melihat lembaga baru ataukah sekolah baru, lembaga pendidikan baru itu biasanya mereka itu kadang memandang sebelah mata, Mas. Oh iya. Nah, sementara kan sudah jelas ada sekolah-sekolah yang sudah, misalnya sekolah negeri sudah ada atau sekolah swasta yang sudah lama ada di Kota Madiun ini. Nah, itu kiat-kiatnya bagaimana untuk meyakinkan masyarakat? Sulit, Pak. Sangat sulit seperti itu. Bagaimana? Terima kasih, Mas. Ini menarik sekali kalau dibicarakan itu. Nah, jadi gini. Salah satu kelemahan kita adalah kita tuh masih memiliki pola pikir yang kita kenal dengan sebutan fixed mindset. Pola pikir yang tidak mau berkembang. Nah, sekarang itu tuntutannya apa? Tuntutannya adalah grow mindset, pikir yang berkembang, gitu ya. Kalau pikirannya masih seperti itu, masih pesimis dan sebagainya itu, maka ya sangat sulit untuk bisa maju dan berkembang. Nah, sekarang ini adalah tantangan bagi kita sekolahan, bagaimana kita membangun branding madrasah agar madrasah itu memiliki daya tarik di luar. Gimana caranya? Kita bikin program-program yang memiliki nilai jual atau marketable. Nah, yang tren sekarang itu kan
Untuk sekolah itu kan sekolah yang berbasis agama. Nah, kita tuh semuanya berbasis agama yang di bawah aliansinya itu semua berbasis agama. Lebih dikuati dengan label branding misalnya Tanfidul Quran. Nah, itu lebih meyakinkan pada orang tua. Jadi saya berharap teman-teman yang berada di bawah afiliasinya LP Ma'arif itu nggak usah pesimis. Ayo kita bareng-bareng bersama-sama. Kalau perlu nanti kepala sekolahnya kita kumpulkan, kita berikan upgrading, di-upgrade gitu ya. Kita kasih pelatihan-pelatihan berkaitan dengan bagaimana cara-cara membangun branding madrasah yang diidolakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah kelemahan kita itu ternyata kita belum memiliki yang namanya SPMI, Mas. Sistem penjamin mutu internal itu kita belum punya. Dan rata-rata belum punya, negeri pun belum punya. Nah, maka saya memiliki gagasan untuk SPM itu sebagai upaya bahwa kita memberikan garansi, memberikan jaminan kepada masyarakat. Kalau kamu sekolahnya di Ma'arif, jaminannya ini. Nah, itu loh. Ini wis jaminan itu wis temen kan, Mas? Waduh karo tuku HP. Garansi ini berapa minggu, berapa hari lah. Kita memberikan garansi. Misalnya kelas 6 lulus nanti bisa ini, itu kita garansi, kita jamin. Maaf Pak, jadi gini, saya bukan motong. Maksudnya gini, kan kalau sekolah-sekolah yang lain itu sudah jelas, jam terbang sudah jelas, terus sarprasnya juga sudah ada. Nah sementara maaf untuk kita di LP Ma'arif itu kan kalau kita baru mulai, otomatis sarpras saja kita kurang. Terus masa akreditasi, lah itu kan kadang orang tua akreditasinya apa, itu juga dipertanyaan bagaimana seperti itu. Oke, baik Mas BI. Ini salah satu pertanyaan-pertanyaan yang bisa katakan dengan fake mindset tadi itu ya. Jadi kita harus optimis Mas, kita optimis. Yang jauh gitu. Begini, saya tuh pernah karena saya tugasnya sebagai pengawas, saya tuh melakukan pembinaan di beberapa sekolah. Ternyata saya melihat bahwa sekolahnya itu masih akreditasi C, Mas. Tidak punya lab, tidak punya perpustakaan, gak punya. Tapi sing daftar semua akeh, inden bahkan. Ada apa dengan sekolahan itu? Lek didelok sarana seperti itu, nyatane kok yang daftar untuk tahun ajaran besok itu sudah daftar ini. Artinya apa? Bahwa di madrasah itu yang dicari adalah program yang menjual, program yang memberikan jaminan kepada siswanya ketika lulus. Dan sekarang itu ya misalnya gratis SPP gitu. Itu bukan lagi sebagai promosi untuk penjualan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sarana prasarana itu juga sebagai dominan. Tetapi dengan sekarang model-model baru, contohnya adalah sekolah alam itu tidak perlu sekolah gedung yang mewah. Asalkan kita mengajarkan konsep-konsep pembelajaran yang benar, konsep-konsep karakter yang bagus kepada anak-anak, itu nanti mengikuti sendiri. Sarana prasarana nanti mengikuti sendiri. Dan itu yang dibangun oleh Ma'arif dalam rangka untuk memberikan kepercayaan diri kepada teman-teman yang saat ini sedang membangun dalam upaya untuk membesarkan lembaga arif yang notabene baru. Oke Pak, jadi melanjutkan dari tadi, jadi kalau masyarakat kita itu menganggap kalau lembaga pendidikan kita itu masih tertinggal dari saudara kita sebelah. Oh ya. Nah, itu kan kita perlu trik atau cara situ supaya kita bisa mengejarlah ketinggalan itu. Itu bagaimana Pak? Caranya bagaimana itu? Ya, yang jauh ini adalah sebuah tantangan ya. Kebetulan, oke, kita buka saja. Ini lembaga Ma'arif kebetulan mau mendirikan lembaga baru. Ya, lembaga baru kita mau dirikan. Saya sudah punya gambaran, saya punya program bahwa dalam rangka untuk mengejar ketinggalan kita dengan teman-teman yang sudah maju dulu itu, kita upayakan
teman-teman yang kita rekrut dari tenaga baru untuk kepala sekolah, untuk guru, tenaga TU dan sebagainya, kita programkan, kita magangkan. Kita magangkan ke lembaga-lembaganya Ma'arif di Jawa Timur yang sudah gede-gede. Kalau guru ikut ngajar, kalau kepala sekolah ikut jadi kepala sekolah di lembaga-lembaga itu. Menelisik masuk ke dalam manajemen lembaga-lembaga yang sudah maju itu, sehingga mereka pulang bisa mengadopsi, bahkan bisa mencontoh dan bisa menerapkan pola-pola pembelajaran atau pola-pola manajemen yang ada di lembaga-lembaga yang baru itu, kita adopsi, kita kembangkan di Kota Madiun. Itu sebagai upaya-upaya kita, Mas. Karena kita kalau nggak seperti itu kita nggak bisa. Dan itu untuk kebetulan ada support yang luar biasa besar dari lembaga Ma'arif Jawa Timur. Itu sangat support sekali. Dan bagi lembaga-lembaga besar juga memberikan peluang. Silakan bagi lembaga-lembaga Ma'arif yang ingin belajar, baik itu pengelolaan manajemen, pola belajar dan sebagainya, silakan terbuka lebar gitu. Ya. Nah itu. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau LP Ma'arif ini kan lembaga baru. Nah, cita-citanya kan pengen ada sekolah yang bagus dan bisa bersaing di Kota Madiun seperti itu kan, cita-cita seperti itu. Iya. Nah, di N itu sendiri juga ada lembaga, ada Banom. Nah, saya yakin kalau itu nanti bisa kerjasama, itu akan luar biasa. Iya. Menurut Pak Sujianto, apa yang nanti jenengan tawarkan untuk ranting ataupun lembaga Banom lain lah di NU ini, supaya nanti bisa sengkuyung untuk LP Ma'arif ke depannya, itu bagaimana? Oke, jadi kita semboyan gini, Mas ya. Bersatu kita hebat, bersinergi kita tambah hebat, kan gitu. Nah, dalam rangka itu semuanya itu sudah program dari BC bahwa lembaga Ma'arif yang baru ini harus dipublikasikan, harus disosialisasikan, tidak hanya di lembaga, di Banom, di tingkat ranting dan di tingkat PMJ, tapi di luar itu semua juga kita upayakan untuk sampai ke sana. Jadi itulah upaya-upaya dalam rangka publikasi dan sosialisasi. Intinya begini, ternyata itu ya banyak dari warga-warga dari Nahdliyin itu sebetulnya ingin banget menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang berafiliasi dengan Aswaja. Tetapi kenyataannya pilihan-pilihan itu belum kelihatan. Maka yang terjadi akhirnya mereka mengambil jalan pintas, mencari sekolah-sekolah yang terlihat berbasis agama. Nah, begitu saja. Tapi kita belum tahu bagaimana yang di dalamnya itu, kita belum tahu. Nah, ini makanya lembaga Ma'arif ini adalah lembaga yang dirindukan oleh masyarakat warga Nahdliyin. Mudah-mudahan lembaga yang kita bangun baru ini bisa menjawab keinginan dan kebutuhan dari warga Nahdliyin Kota Madiun. Oke. Terima kasih. Jadi saya ada satu kata tadi yang saya sangat senang sekali atau pas menurut saya. Jadi bersinergi kita kuat. Bersatu kita kuat, bersinergi kita hebat. Bersatu kita kuat, bersinergi kita hebat. Oke. Jadi kita ternyata sudah di penghujung acara. Jadi saya minta closing statement lah dari Pak Sujianto. Jadi di acara ini saya minta satu closing statement buat Pak Sujianto. Baik, warga Nahdliyin di Kota Madiun dan seluruh warga Nahdliyin yang ada di manapun Anda berada, mari kita gunakan momen Hari Guru ini untuk kita sama-sama bermuhasabah, kita berintrospeksi diri. Bagi kita sebagai guru, ayo kita jadi guru yang baik, jadi guru yang berkarakter, jadi guru yang bisa menjadi cermin dan teladan bagi anak-anak kita. Bagi masyarakat, ayo kita gerakan, ayo kita dukung anak-anak kita
belajar semaksimal mungkin, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua dalam rangka untuk membangun karakter anak-anaknya tercapai. Dan kepada warga Nahdiyin saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas bantuan dan dukungan seluruhnya terhadap lembaga baru dari Ma'arif ini. Mudah-mudahan kehadiran Ma'arif ini betul-betul bisa menjadi penyejuk dan juga menjadi idola bagi warga Nahdiyin di Kota Madiun. Saya pikir itu mudah-mudahan di hari yang kita anggap baik ini juga kita memohon mudah-mudahan warga Nahdiyin semuanya segera bebas dan segera terlepas dari COVID dan anak-anak bisa kembali belajar dengan normal. Demikian statement saya. Terima kasih, Mas. Satu kata untuk NU Kota Madiun. Satu kata aja untuk NU Kota Madiun. Satu kata aja. Kalau saya begini ya, memang tadi kita tuh gak bisa berdiri sendiri, kita harus bersinergi. Maka kalau dinyatakan satu kata saya hanya sebentar saja. Mari teman-teman semuanya di seluruh warga Nahdiyin, bersatu kita kuat, bersinergi kita hebat. Gitu. Oke, demikian tadi kita bincang-bincang kita sama Bapak Dr. Sujianto yang sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi kita sebagai generasi muda, khususnya untuk guru dan para pelajar. Semoga yang disampaikan tadi, yang Pak Sujianto paparkan panjang lebar tadi, bermanfaat untuk kita semua. Akhiran dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.